Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan saya Muhammad Afan Al-Ghifari, mahasiswa Mikom dengan NIM 23115860 di kelas Big Data 4 semester 5. Nah, jadi pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan proyek ujian akhir semester mata kuliah data mining. Nah, jadi pada penelitian ini topik yang saya angkat yaitu tentang clustering negara untuk penentuan prioritas bantuan internasional menggunakan algoritma Cummins. Nah, tujuannya adalah untuk mengelompokkan negara berdasarkan kondisi sosial ekonomi untuk menentukan mana yang paling membutuhkan bantuan, seperti itu. Nah, oke. Langsung saja ke pembahasannya. Nah, jadi pertama-tama yang saya lakukan yaitu mengimport library yang nantinya akan dibutuhkan untuk penelitian ini. Kemudian juga saya menggunakan dataset yang saya gunakan itu dataset publik diambil dari Kaggle dengan judul Unsupervised Learning on Country Data. Nah, dataset ini ada totalnya 167 data dan ada sekitar 10 kolom ya, 10 kolom. Nah, oke. Lalu dataset tersebut saya upload di Google Drive dan saya ambilnya melalui Google Drive, seperti itu. Oke, lanjut ke profil dataset. Nah, jadi setelah datasetnya saya upload di Google Drive dan saya masukkan ke Colab ini, saya baca, kemudian dataset telah berhasil dibaca dan profil datasetnya itu menunjukkan bahwa datasetnya seperti ini. Totalnya ada 10 kolom, dimana hampir semua kolom itu bertipe integer ataupun float, yaitu numerik, kecuali kolom country ini bertipe objek karena ini adalah nama negara, seperti itu. Nah, kemudian saya tampilkan juga 5 data teratas seperti ini ya. Nah, dataset sudah berhasil dibaca, saya lanjut ke data pre-processing. Nah, jadi di data pre-processing ini saya memisahkan nama negara atau country ini, saya pisahkan dan saya ganti ke label. Kenapa? Karena data country ini kan tipenya tadi objek ya, bukan numerik. Sedangkan algoritma Cummins yang saya pakai ini hanya bisa membaca data-data bertipe numerik, sehingga saya pisahkan dulu kolom country ini. Nah, kemudian saya juga mencari missing value pada dataset ini. Nah, sepertinya jadi kolom country sudah dipisahkan, kemudian missing value pada dataset ini 0, artinya tidak ada missing value pada dataset ini. Nah, kemudian saya juga melakukan scaling menggunakan standar scaler. Kenapa? Karena seperti yang bisa kita lihat di dataset awal itu di bagian GDP ini value-nya itu ratusan, ribuan, bahkan puluhan ribu. Itu rentangnya sangat jauh terhadap variabel-variabel yang lain. Contohnya adalah inflasi ya, ini hanya 9,4, 4, 16, 22, 1, kan rentangnya sangat jauh. Ini ribuan, ini hanya satuan, seperti itu. Nah, oleh karena itu dibutuhkanlah scaling ini. Nah, setelah di scaling, di sini bisa kita lihat sekarang data-datanya itu rentangnya tidak berbeda jauh, seperti itu. Oke, kemudian lanjut lagi ke EDA atau Exploratory Data Analysis. Nah, jadi di EDA ini saya tampilkan korelasinya dalam bentuk heat map seperti ini. Nah, bisa dilihat ya, ternyata ada korelasi negatif kuat di bagian left expect terhadap yield mode. Setelah saya analisis, ternyata negara-negara yang memiliki tingkat kesehatan rendah itu akan berpengaruh terhadap harapan hidup negara tersebut juga akan rendah, seperti itu.
Nah, oke, kemudian saya juga tampilkan visualisasikan distribusi datanya, distribusi GDP atau ekonomi negara dengan distribusi kematian anak. Di sini terlihat ski UNES menceng ke kanan. Oke, lanjut bagian seleksi fitur. Nah, setelah saya analisis, saya memutuskan menggunakan semua fitur atau totalnya ada 9 fitur ya. Kenapa? Karena ini datanya adalah data suatu negara, di mana kita harus melihat dari berbagai faktor, baik ekonomi, kesehatan, dan sebagainya. Sehingga apabila kita menggunakan banyak faktor, maka analisanya akan semakin akurat seperti itu. Oleh karena itu, saya menggunakan semua fitur, yaitu adalah ada 9 fitur. Oke, lanjut ke bagian modeling. Nah, di bagian modeling ini langkah pertama saya mencari model yang terbaik ya. Saya menggunakan metode ELBO untuk mencari sikunya. Nah, saya menggunakan percobaan dari 1 sampai 10, 9 ini, dan ternyata dilihat dari garisnya, grafik garisnya ini, yang paling siku itu ada di ini, nomor 3 ini. Itu artinya bahwa model yang bagus itu akan mengklaster atau membagi dataset tersebut menjadi 3 klaster atau 3 kelompok seperti itu. Nah, setelah didapatkan akhirnya menggunakan K3 dan modeling telah selesai. Kemudian setelah melakukan modeling, saya melakukan evaluasi model. Di sini saya visualisasikan dengan scatter plot. Di sini bisa terlihat sumbu X-nya adalah GDP atau ekonomi dari suatu negara, dan sumbu Y-nya adalah kematian anak. Nah, seperti bisa kita lihat bersama bahwa yang warna ungu ini dan yang warna hijau ini GDP-nya itu, ekonominya itu lumayan baik, dan kematian anaknya itu sedikit, kasus kematian anaknya itu sedikit. Sedangkan yang kuning ini ekonominya cenderung buruk karena berada di sisi kiri, dan kasus kematian anaknya itu tinggi, banyak seperti ini. Nah, dapat diartikan bahwa klaster yang kuning ini, yang di sini adalah klaster kedua ini, merupakan kelompok negara-negara yang butuh perhatian seperti itu. Nah, kemudian untuk melihat model yang saya buat ini, saya menilai menggunakan silhouette score, yaitu dapatkan skor 0,19. Emang agak kecil karena ini data negara, di mana data negara itu harus dilihat secara kontinu atau berkelanjutan. Jadi tidak hanya sekali, tapi harus dilihat terus-menerus. Sehingga skornya di sini ya lumayan rendah seperti itu. Oke, kemudian lanjut lagi ke profil rata-rata klaster. Nah, di sini bisa dilihat rata-ratanya di klaster 0 dan klaster 1 itu GDP-nya ataupun ekonominya itu lumayan tinggi, 6.000, dan klaster 1 tinggi sekali nih ya, 42.000 sekian. Nah, sedangkan di klaster 2 itu rendah, 1.766. Nah, sedangkan di kasus kematian anaknya itu klaster 2 adalah yang tertinggi. Jadi ada banyak sekali kasus kematian anak di klaster 2 ini. Nah, oleh karena itu akhirnya model saya menganalisis klaster mana yang paling membutuhkan perhatian. Nah, akhirnya didapatkanlah klaster 2 adalah negara yang tertinggal atau negara yang butuh bantuan oleh Help Organization ini. Nah, jadi setelah dikelompokkan, akhirnya negara-negara yang masuk klaster 2 ini ada Afghanistan, Angola, Benin, Burkina Faso, Burundi, Kamerun, dan sebagainya. Semua ini masuk di klaster 2 dan butuh perhatian atau butuh bantuan dana dari Help Organization seperti itu. Oke, lanjut di sini saya visualisasikan juga dengan 3D. Saya menambahkan elemen life expect di bagian sumbu sini, dan bisa dilihat emang life expect atau harapan hidup dari klaster yang kuning ini atau klaster 2 ini memang
paling rendah dibandingkan dengan klaster-klaster yang lain, klaster biru dan klaster kuning, yaitu klaster 0 dan klaster 1. Seperti itu. Memang yang kuning ini butuh perhatian seperti itu. Oke, setelah itu langkah terakhir yang saya jalankan yaitu menyimpan modelnya. Nah, supaya kedepannya bisa digunakan lagi apabila ada pembaruan dataset seperti itu. Oke, jadi kesimpulannya dari penelitian ini yaitu penerapan K-means ini berhasil mengelompokkan negara dengan baik dan merekomendasikan daftar negara di klaster 2 itu kepada CEO organisasi internasional itu untuk diberikan bantuan dana. Mungkin seperti itu. Nah, oke, demikian orientasi UAS saya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.